Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Selamat sore. Selamat sore, silakan duduk Ibu. Baik Ibu, perkenalkan saya dengan bidan Konita. Saya bidan yang bertugas pada sore hari ini ya Bu ya. Ada yang bisa dibantu Bu? Begini Bu, ini di daerah pantat anak saya itu ada kemerahan Bu, sama di mulutnya itu ada putih-putihnya. Oh begitu, baik. Ini dengan Ibu siapa? Ibu I, Ibu I, anaknya namanya siapa Ibu? anak A. Anak A. Umurnya berapa? Umurnya 14 bulan Bu. 14 bulan ya. Jenis kelaminnya? Perempuan. Perempuan. Baik, ini sebelumnya saya periksa suhunya dulu ya Bu ya. Baik Ibu, ini saya sudah melakukan pemeriksaan. Suhu anak Ibu 36,5 ya Bu ya. Nadinya 110, respirasi atau pernafasannya 30 kali per menit. Jadi dari pemeriksaannya normal semua ya Bu ya. Baik, langsung saya mulai ya Bu ya. Saya akan menjelaskan mengenai diaperas atau ruang popok. Kurang lebih nanti 5-10 menit Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya Bu. Apakah Ibu siap? Siap Ibu. Baik, saya cuci tangan terlebih dahulu ya Bu ya. Baik Ibu, saya mulai ya Bu ya. Jadi diaperas atau ruang popok itu adalah peradangan kulit yang terjadi di area popok ya Bu ya. Bisa di pantat, di selangkangan, dan itu biasanya terjadi di sebagian besar bayi, mulai dari umur 4 sampai 15 bulan. Penyebabnya apa saja? Bisa dari kebersihan yang tidak bisa dijaga, kemudian bayinya sering buang air, atau bayi yang mengkonsumsi antibiotik atau mendapatkan antibiotik dari air susu ibu ya Bu, atau dari ASI ibu. Kemudian tanda-tandanya apa saja? Jadi tanda-tanda ruang popok itu muncul kemerahan di area kulit yang terkena popok. Bisa dari di pantat, di area kemaluan, atau di area selangkangan. Kemudian cara penata laksanaannya seperti apa jika sudah terkena ruang popok? Jika bisa Ibu sering-sering ganti popok ya Bu, popok bayi ya Bu ya, jika memang lembab atau sudah basah. Kemudian hindari penggunaan tisu basah karena itu bisa menambah iritasi. Kemudian jika membersihkan area sekitar popok, gunakan air yang bersih ya Bu ya. Lalu Ibu bisa membilas area yang kemerahan itu tadi. Tapi jangan digosok ya Bu, karena bisa menyebabkan iritasi. Kemudian setelah dibersihkan, jangan lupa untuk dikeringkan ya Bu ya, dengan cara ditepuk-tepuk ya Bu ya. Jangan digosok ya, karena itu bisa menyebabkan kerusakan kulit bayi. Hindari menggunakan popok yang terlalu kencang ya Bu, biar sirkulasi udaranya bisa masuk dan mencegah terjadinya lembab. Kemudian tidak disarankan menggunakan baby oil atau lotion untuk mengurangi ruang popok ya Bu ya. Kemudian untuk mencegah terjadinya ruang popok, Ibu bisa memilih jenis popok dari kain yang menyerap keringat. Kemudian jangan lupa untuk sering mengganti popok bila basah atau lembab. Dan juga harus dijaga ya Bu ya, kebersihan area sekitar popok ya, untuk mencegah iritasi. Sebaiknya kalau memang bayi ada keluhan kemerahan di area popok, atau justru keluhannya tersebut bertambah parah, bisa segera ke tenaga kesehatan ya Bu. Cukup sekian penjelasan saya tentang ruang popok atau diaperas. Sebelumnya apakah Ibu sudah paham? Paham Bu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup. Baik, saya lanjut ya Bu ya, untuk
kasus anak ibu yang kedua yaitu ditemukannya bercak putih pada mulut ya Bu ya, atau dikenal dengan oral thrush atau infeksi pada mulut bayi. Sebelumnya saya akan melakukan penjelasan tersebut kurang lebih 5-10 menit ya Bu. Iya. Apakah ibu bersedia? Iya, bersedia. Baik, sebelum itu saya cuci tangan lagi ya Bu ya, mohon izin ya. Iya, Bu. Baik Ibu, saya mulai untuk penjelasannya ya. Iya, Bu. Ya, jadi oral thrush atau adanya infeksi pada mulut bayi itu merupakan infeksi yang disebabkan oleh jamur candidiasis yang biasanya itu muncul di area mulut bayi, baik di selaput lendir, di mukosa mulut, di lidah atau di langit-langit mulut ya Bu ya. Gejalanya seperti apa? Yang pertama itu tampak bercak putih pada mulut seperti bekas susu tapi susah untuk dihilangkan. Kemudian bayi kadang-kadang menjadi menolak untuk minum atau menolak untuk menyusui. Kemudian selaput lendir di mulut itu biasanya akan mengelupas. Dan bisa sampai muncul luka yang banyak ya Bu di area mulut yang warnanya itu putih seperti bekuan susu, tapi sulit untuk dihilangkan dan bisa sampai berdarah. Kemudian yang lebih parah lagi juga bisa sampai muncul luka yang berbenjol kecil-kecil Bu. Itu bisa menyerang pada bayi dan juga sampai ke anak-anak. Bisa berlangsung lama ya Bu ya, bahkan sampai bertahun-tahun dan bisa menyerang kulit si anak. Kemudian selain itu juga bisa sampai suhu badannya tinggi atau demam, bisa sampai 40 derajat Bu jika memang ada keluhan bercak putih itu tadi. Kemudian untuk gejala selanjutnya itu bayi menjadi tidak mau makan atau bahkan sampai muntah ya Bu, dan juga sampai gelisah bayi tersebut. Selain itu, gejala selanjutnya adalah bayi sering mengeluarkan air liur yang berlebih Bu, tidak seperti biasanya. Karena memang tidak nyaman ya Bu ya, bahkan bayi ibu bisa sampai rewel. Seperti itu. Kemudian upayanya seperti apa Bu untuk agar tidak terjadi oral thrush atau infeksi jamur di mulut itu? Yang pertama, ibu harus mencuci botol minum ya Bu atau dot susu ya Bu ya. Bisa menggunakan seduhan air mendidih ya Bu ya, yang sudah direbus sampai mendidih sebelum botol tersebut dipakaikan ke bayi. Kemudian bayi lebih baik jangan diberikan dot yang kempong ya Bu, karena bisa menyebabkan infeksi jamur di mulut, bahkan bisa sampai merubah bentuk rahang bayi. Kemudian jika bayi menetes atau menyusu pada ibu, sebelumnya jangan lupa dibersihkan dulu ibu putingnya agar puting ibu dalam keadaan bersih dan menghindari terjadinya infeksi jamur di mulut itu tadi. Kemudian ibu yang selanjutnya, jika setelah menyusu bayinya, jika memang ada sisa susu di dalam mulut bayi, kalau bisa dibilas ya Bu ya, menggunakan 1-2 sendok teh air matang ya Bu, untuk menghindari adanya infeksi jamur di mulut bayi. Kemudian cara merawat oral thrush atau bayi yang terkena infeksi jamur di mulut seperti apa? Pertama, ibu mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu ya, sebelum melakukan perawatan. Kemudian ibu bisa membersihkan lebih dulu dengan jari ibu dibungkus dengan kain yang bersih yang sudah dibasahi dengan larutan garam. Kemudian mengolesi mulut dengan gentian violet
0,25% atau 1 cc suspensi nystatin ya Bu. Kemudian membuang kain tersebut habis dipakai. Nah, bila kejadian oral keras atau infeksi jamur ini bertambah parah, Ibu sebaiknya segera konsultasi ke dokter ya Bu. Nah, baik Ibu, itu yang bisa saya jelaskan tentang infeksi jamur atau oral keras. Sebelumnya apakah Ibu sudah paham? Paham Bu. Apakah ada yang ditanyakan? Sudah cukup. Baik, jika Ibu sudah cukup, terima kasih ya Bu ya atas kunjungannya pada sore hari ini. Semoga Ibu dan juga bayinya dalam keadaan sehat. Ya, saya mohon izin ya Bu ya untuk mendokumentasikan. Ya, terima kasih Ibu sudah berkunjung ke klinik kami.